Anjir, pilihan sulit itu. Dua-duanya ngasih uang ke aku. Dua-duanya sih. Harus memilih. Oke, kalau harus memilih untuk perkembanganku, mau tidak mau aku harus belajar dari pojok cerpen. Karena pojok cerpen di sini memberikan satu ruang yang sangat bebas di diriku. Dalam arti aku diberikan kesempatan untuk mengeluarkan cerpen-cerpen yang tidak bisa aku keluarkan di media. Mungkin itu tidak akan kudapatkan di bahasa-bahasa ya, tapi mungkin bisa juga kudapatkan, tapi mungkin kemungkinan untuk bisa mendapatkan itu sangat kecil. Ketika aku di pojok cerpen, aku menemukan satu editor yang sangat jeli, namanya Ageng, dan kupikir itu adalah, ya walaupun aku bukan orang eksistensialis ya, tapi itu menjadi satu jalan untuk belajar lagi. Maksudnya, ya kamu harus lebih dari karyamu sebelumnya gitu. Dan ya di pojok cerpen aku menemukannya. Oke, selamat malam semuanya. Ya. Halo. Masih bersama Hino S yang dipercaya menjadi host di Ngosik Ngobrol Asik hari ini, hari Rebo. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, masih muda. Jadi layar kacanya saja yang menipu. Sebenarnya kita sama-sama muda, cuma layar kacanya aja layar IG-nya aja yang menipu ya wajahnya. 80, 15. 08, 07. Itu RT saya, Pak. Oke, bersama Mas Rizda Nurwidya. Halo teman-teman semua. Disapa pameran buku, Mas. Halo teman-teman semua. Semoga sehat ya. Nah. Kalau teman-teman belum mengenal Mas Rizda, Mas ya, bukan Mbak ya. Jadi banyak yang tertipu Twitternya, tertipu IG-nya itu cewek dikiranya. Nah, karena nggak begitu lihat, oh ada foto cowok jadi cowok. Itu malah dikira pacarku, Mas. Oh, kan itu kurang ajar. pacarnya ganteng banget gitu. Pernah dan sering sih itu. Dan perkenalan kita dengan Mas Rizda itu juga sesuatu yang gokil juga. Dan ada penggemar wanita-wanita di sini pengen ada Rio itu. Halo Rio. pengen ada Mas Rizda di sini. Mas, datengin Mas Rizda, Mas. Gitu. Ini ada tiga ya wanita di kantor kita. Dan tentunya live IG hari ini ada di kantor 3G Production. Ya. Perkenalan, namanya Rizda Nurwidya. Kelahiran Narmada. Saya baru tahu. Narmada, nanti biar Mas Rizda sendiri yang cerita. 23 November Sagittarius ya? Iya, Sagittarius. Sagittarius. Seorang penulis, dosen. Nah, ini tadi enggak, yang satunya. Puluhan cerpen tulisan sudah pernah ditulis beliau ya di media seperti Kompas, Jawa Pos, Republika, Suara Merdeka, Tempo, Media Indonesia. Ya, banyak lagi. Kedaulatan rakyat tentunya karena Jogja. Kemudian beliau lulusan S2 UNJ. Datanya belum lengkap, nanti kita cerita Mas Rizda. Buku-buku yang telah terbit ada 5 ya? 5 atau 4 ya? Ada Bunga-bunga Kesunyian. Ya. Bunga-bunga Kesunyian tahun 2015. Tokoh Anda yang ingin mati bahagia seperti Mersau. Ini ya, yang ada di sebelah kiri kita. Kemudian itu tahun 2016. Terus sebuah kisah cinta yang anjing, Igor 2019, dan terakhir 2020 Berburu Buaya di Hindia Timur. Dan itu kemarin habis launching ya, sebelum kita kena pandemi ya. Oh, soft launching Mas ya? Soft launching. Di Togamas ya? Di Togamas. Narasumbernya Pak Indra Ismawan ya? Pak Indra Ismawan. Keren. Aku moderatornya di sana. Saya ada moderatornya. Oke. Saya ingin
ingin Mas Rizda Nur ini harus cerita sekolah di mana, kelahiran mana, karena data yang saya dapat tidak lengkap nih. SD di mana? Jangan-jangan setelah kita duduk di sini kita susah ketemu Mas Rizda. Anjir. Ya toh, tulisan-tulisannya sudah mendapatkan Nobel sastra, jadi susah ketemu. Amin. Nah, tentunya mesti kepala sekolah SD-nya, SMP-nya, SMK-nya, nah terus satunya apa? S1-nya gitu kan. Nah, bisa bangga. Ayo cerita siapa Rizda? Oke. Banyak orang pertama mengira aku orang Jakarta pertama. Oke, tampaknya orang Jakarta. Selalu dikira seperti itu. Bahkan dikira lahir di sana gitu. Kenyataannya aku lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh, Lombok itu. Ya, jadi Narmada itu Bantul itu apa ya Mas kalau di sini? Kabupaten. Kabupaten. Ya, Narmada itu seperti kabupaten lah di sana. Dan desanya itu Merce. Nama desanya Merce. Aneh ya? Aneh. Merce. Ada satu angkatan apa ada orang yang kenal Mercil di Jogja? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Mercil, saya juga baru kenal. Itu bukan di daerah Mukondo 100 tahun kesunyian ya. Oke. Ya. Terus? Kalau pendidikan SD, saya di sana. SD itu di SD 2. SD apa? 2 Narmada kayaknya ya. Oh, SD 2 Narmada. Terus, negeri ya? Negeri. Terus kalau SMP di sana juga. Sempat di sana sampai kemudian dikeluarkan. Oh, kok dikeluarkan? Nakal. Oh, nakal. Oh, wajah kayak gini nakal. Oke. SD sering nakal banget Mas. Oh, harusnya gondrong kayak saya gini. Jadi ada sisa-sisa kenakalan gitu. Ya. Terus SMP itu sempat di 2 SMP berarti? Kelas 2. Kelas 2. Jadi di sini pertama itu gempa Mei 2006. Mei 2006 21 Mei ya. 21 Mei gempa bumi besar itu loh Mas. 25. 21. Oh, 21. 21 Mei. 21 Mei. Itu pun di satu sisi orang merasa pindah dulu ke sini atau gempa dulu? Waktu itu belum benar-benar menetap. Oh, cuma sekolah di sini. Oh, oke. Sampai lulus SMP kemudian tarik urur mau sekolah di sana atau di sini, terus ternyata bapak itu minta udah kamu di Jogja aja, nanti bapak ibu pindah ke Jogja semua. Nurutin. Anak keberapa sih? 3, 5? Semua 4 bersaudara, aku anak kedua. Oh, anak kedua. Karena bapak ibu juga sebenarnya orang Jogja. Oh, bapak ibu orang Jogja. Numpang lahir di Lombok. Di Lombok. Ya? Seperti itu. Terus SMP di sini berarti SMP mana? SMP 2 Sewon. Oh, SMP 2 Sewon, tahu ya. Oke, terus kampus isi. Oke. Terus kemudian setelah lulus sana, karena tahun itu adalah tahun di mana SMK naik daun. Oh ya, betul. Saya masuk SMK di SMK Muhammadiyah 3. Giwangan. Ambil audio video. Oh. Dan sebenarnya di SMK lah juga saya pertama kali menulis, dan pada saat SMK juga pertama kali mengenal seorang pengarang di pintu masuk Taman Budaya, namanya Afrizal Manlah. Jadi dulu peristiwa nggak sengaja, semua peristiwa seperti tidak sengaja. Ini mau saya tanyakan sebenarnya, mulai dari mana? Nanti aja. Dunia menulis ya. Nggak apa-apa. Terus saja. Setelah perjalanan menulis, karena kan tahu tahun 2008 mulai tulisannya dimuat ya. Pertama kali di Suara Muhammadiyah. Di Suara Muhammadiyah. Nah, pasti tidak sekonyong-konyong orang nulis gitu kan. Tidak sekonyong-konyong. Maka mesti ada perjalanan atau mungkin membaca banyak buku dulu baru bisa menulis. Ceritain tentang perjalanan menulis. Kalau mungkin gitu. Dari membaca ya. Membaca itu sebenarnya di rumah sejak di Lombok itu ada satu kebiasaan yang kupikir feodal juga yang dilakukan ayah waktu itu, bapak di rumah itu. Iya. Jadi kami itu kakak dan aku itu tidak terjadi di 2 adikku berikutnya. Itu sebelum main setiap hari Minggu kami dipaksa untuk membaca cerpen dan puisi di koran lokal Lombok. Anjir.
Keren banget bapaknya. Kurang ajar sih itu sebenarnya, melatih anaknya untuk bisa membaca sih sebenarnya. Iya. Nah, tapi pilihannya adalah cerita pendek dan puisi sih waktu itu. Lah iya, Bapak ya, pertama suruh membaca sebelum main gitu Ya, kan. sebelum main hari Minggu Kedua kan. cerpen dan puisi. Walaupun nggak paham juga sih. Tapi pada akhirnya kan itu menjadi pengalaman juga kan, Mas. Pengalaman menubuh dalam diri untuk mulai membaca. SD Iya, SD itu kalau nggak salah SD kelas berapa ya? Kelas 4, 5. 3, 2 kayaknya. Keren. Itu masih dipaksa, benar-benar dipaksa itu. Oke. Nah, dari situ aja sih mulai. Aku pikir itu pertemuan pertamaku dengan bacaan ya, dalam arti aku tidak harus memahaminya secara serius, tapi itu adalah pengalaman pertama aku dengan teks, khususnya teks sastra. Kemudian yang benar-benar ya bukan berarti aku paham juga. Pertama kali aku membaca secara serius itu resensi tugas di sekolah SMP waktu itu. Oke. Waktu SD. Oh, ada tugas resensi dari guru. Udah biasa baca kok. Iya. Ya, waktu itu ada satu buku yang karena suka covernya itu kuda. Iya, kuda. Ada seorang kolonial naik kuda gitu. Dengan background warna orange. Tahu nggak judulnya? Karya mancing. Aku tahu kamu mancing, tapi Karya Pram, orange, covernya belakang orange, covernya orang naik kuda. aku tahu, tapi mau nyebutin apa, Mas? Mas Denles. Oh. Itu pertama kali disuruh resensi dan aku salah pilih buku. Aku nggak paham apa yang aku tulis sih sebenarnya waktu itu, tapi itu pengalaman pertama aku membaca. Serius? Apa maksudnya? Sastra serius. Oke. Jatuh cinta? Belum ya? Belum sih. Oke. Terus? Kemudian itu ketinggal lama ya. Dan waktu itu SMP itu 2000 berapa? 2004 dan orang megang gitar lebih keren daripada orang menulis ya. Oh ya, oke. Dan sampai sekarang itu. Jadi waktu itu pertama kali nulis ya lirik-lirik lagu sampai kemudian waktu SMK itu pernah jatuh cinta sama satu teman satu angkatan, karena SMK tahu sendiri kan ceweknya cuma satu orang. SMK kan seperti itu, Mas, cowok semua. Iya. Dan cewek itu digandrungi oleh banyak laki-laki jauh lebih tampan dan beruang. Nah, akhirnya cara paling logis yang bisa aku sampaikan adalah menulis untuk cewek itu. Dan aku malu banget ketika dimuat dan dibaca guruku, karena dia tahu ternyata cewek yang ditulis itu, kamu nulis ini ya anak ini. Oke. Dan itu langsung ketika menulis si cewek ini, memori SD itu keluar ini. Iya, yang dipaksa bapak itu membaca itu keluar. Ya, paling tidak tahulah struktur cerita pendek itu nulisnya seperti ini, bentuknya itu seperti ini gitu loh. Template-nya maksudnya. Itu nulis prosa atau puisi kalau sekarang kamu melihatnya? Waktu itu kalau itu sih cermin ya, Mas, cerita mini itu loh, Mas. Kan ada kan di majalah cerita mini. Cermin. Cerita mini. Belum kalau Amerika Latin mungkin menyebutnya sebagai cerita-cerita sangat pendek itu loh, Mas. Tapi itu sekitar 1 halaman. Prosa toh? Ya, kalau aku pribadi nggak bisa menyebutnya. Nggak bisa ya? Ya, tapi ya termasuk prosa sih, termasuk prosa. Kita mau ngomongin tentang tema, nah, ya toh? Sejarah dalam cerpen ini ya toh? Sebenarnya Mas Rizda ini kan, saya pernah baca di Kompasiana itu termasuk 7 penulis muda masa depan Indonesia. Anjir. Yang akan meraih Nobel Sastra. Termasuk Rio Johan, termasuk Dea Anugrah, termasuk Mario F. Lawi. Orang-orang. Saya pernah baca ini nih. Orang-orang itu semua tuh. Keren nih. Terus penerima Anugerah Taruna Sastra Terbaik bidang pengembangan pembinaan bahasa Kemendikbud 2015. Itu cerpen apa itu, Mas? Itu cerpen buku kumpulan bunga-bunga kesunyian. Bunga-bunga kesunyian. Kemudian ini nominator 3 besar buku sastra terbaik Mendikbud 2016. Ini yang buku yang tokoh Anda. Itu oke. Tokoh Anda. Terus nominator sastra profetik Kunto Wijoyo 2013. Oh, itu bareng Rio itu cerpen, lomba cerpen. Lomba cerpen bareng Rio.
Terus yang paling lama juara 2 sayembara menulis sastra mahasiswa se-Indonesia 2013 juga. Oke. Itu penghargaan pertama. Oke. Pertanyaan saya simpel. Seberapa penting penghargaan penulisan bagi seorang Rizda? Sebenarnya penting nggak penting ya. Ya. Penting dalam arti itu untuk melecut ini sih semangat kita untuk menulis saja sih. Karena ya dalam satu sisi kita butuh pujian juga. Dalam arti kita tidak reward juga, pujian, reward. Kemudian dari situ kan kita terlecut lah untuk menulis lebih baik dari sebelumnya. Dari situ kan ya, oh ternyata karyaku dibaca dan dihargai. Mungkin dari situ aja sih. Pertama kali menulis tahun 2013 karena dapat penghargaan ini, kemudian kayaknya jadi penulis enak. Oke. Pengalaman itu yang perlu Rizda bagikan. Dalam artian perasaan apa, kemudian ngikutinya gimana kok bisa dapat ya itu anugerah Taruna apa gitu. Sebenarnya kalau itu memang penting dalam hidup Rizda juga. Gimana ya? Banyak hal dalam kehidupanku itu terjadi secara tidak sengaja ya. Oke. Bahkan ketika aku dapat Taruna Sastra waktu itu dengan orang yang tidak begitu familiar dengan siklus atau habitat sastra di Jogja. Habitat sastra, istilahmu ya. Berat banget ya. Habitat sastra. Habitat sastra di Jogja dan jujur aku nggak begitu banyak terlibat dalam komunitas waktu itu. Dan yang bisa kulakukan adalah ya menulis dalam arti aku menulis di media. Itu pun kupikir bukan sebagai hal yang perlu dibanggakan juga. Maksudnya penulis di media adalah caraku waktu itu, ya aku mencari uang sih itu. Menulis untuk mencari uang sampai kemudian tahun... Kenapa pede? Awalnya pede nulis di media? Tidak sengaja juga sih, karena gini, waktu itu dosen di kampus itu minta, coba kalau kamu ada satu tulisanmu yang bisa tembus di media, nilaimu yang semester sebelumnya akan otomatis berubah, akan bagus. Waktu itu aku banyak mengulang karena aku pernah ambil student exchange dan keterima waktu itu masih di LSM dan keterima dan ku tinggal 1 semester, nilaiku jeblok kabeh Mas. Oh, waktu kuliah di Sarjana Wiyata. Itu jeblok semua. Aku belum banyak mengenal banyak penulis juga waktu itu di situ. Jeblok semua dan dosenku itu minta waktu itu kalau kamu bisa menulis dan bisa diterima di media, kamu kok baik banget dosenmu? Iya. Suka tulisanmu atau wanita cantik? Enggak sih, karena beliau juga Pak Jayadi. Oh alah ya. Pak Jayadi. Oke. Dia menjanjikan itu dan ya dengan kulakukan. Ternyata ada satu masuk waktu itu di Suara NTB 2013 itu sangat jauh dan diterima. Ku tunjukkan ke dia dan dia menyesal. Nyesel aku udah ngasih kamu janji tuh. Tapi kalau sekarang nggak nyesel ya. Kalau sekarang nggak nyesel. Lihat kiprahnya Rizda ini. Oke. Itu yang kemudian. Ya, kemudian kan dari banyak tulisan itu, kupikir waktu itu nekat sih Mas. Nekat. Aku harus media terus. Aku harus mengumpulkan. Maksudnya dalam arti aku harus mengkolase karya aku, maksudnya aku kumpulkan dan ku jadikan satu. Sebenarnya belum terlalu banyak waktu aku nulis di Bunga-Bunga Kesunyian itu semua cerpen yang pernah dimuat. Oke, di media ya. Dimuat di media hanya ada 15 waktu itu dan dengan modal nekat ku jadikan satu. Dan di situ aku secara tidak langsung editorku waktu itu Mas Eko Triyono. Mas Eko Triyono, oke. Di situ juga ya mau nggak mau aku harus belajar juga dari beliau, maksudnya beliau memberikan saran, masukan, kritik terhadap karya itu dan ya mau nggak mau aku tulis ulang. Jadi dari situ aku juga belajar dari editorku itu bagaimana sih menulis prosa yang enak juga gitu loh. Oke. Dari situ kemudian ya habis buku itu terbit cuma laku di kalangan teman-teman sendiri. Teman-temanku apalagi saya kok pakai cuma itu lah, gitu benci kalau cuma bikin nggak pede coba. Serius, hanya kalangan teman-teman sendiri karena aku cetak secara mandiri Mas. Oh, oke. Hanya 100x waktu itu. POD ya. Hanya aku cetak 100 eksemplar dan ku jual. Teman-teman sendiri pun bukan teman-teman penulis waktu itu. Kupikir mindsetnya perlu juga sih bagi teman-teman bahwa pembaca itu tidak harus melulu seorang penulis, lingkaran penulis, bisa saja lingkaran teman-temanmu yang lain.
kita pintar saja membangun jaringan aja sih. Ah. Teman-teman pun bukan teman-teman intelektual waktu itu, teman-teman main skate, tahu sendiri anak-anak skate. Ya, anak-anak skate. Ya, anak-anak skate di situ. Sampai kemudian aku dapat info waktu itu dari Mas Afrizal waktu itu ya. Coba kamu ikut ini loh. Dia waktu itu masih tinggal di Niti Prayan di rumah mantannya. Oke, ya. Itulah ya. Masih tinggal di Niti Itu Prayan. gosip itu. Di situ. Coba kamu ikut ini loh. Dan ya aku apply aja gitu. Dengan aku mengapply di Balai Bahasa. Semua cerpen satu buku itu. Satu buku itu, aku apply secara mandiri ke sana, Kemudian aku melihat di mejanya Pak Heri Mardianto waktu itu panitianya. Anjir, banyak banget nih buku-buku sastra semua. Dan Payah dapat gitu. Waktu itu ada, bahkan aku mengenal beberapa pengarang yang sudah ku kagumi karyanya lewat KR, Kedaulatan Rakyat. Anjir, pasti nggak keterima, nekat aja lah gitu. Akhirnya aku apply. 1 bulan kemudian aku dapat SMS dari Pak Heri. Kamu ngelampirin biodata, kamu lolos ke Jakarta. Aku yang mewakili Jogja untuk Taruna Sastra. Wow. Itu kan waktu itu agak shock juga, ada Teguh Afandi yang waktu itu karyanya di mana-mana. Iya. Anjir, ini bener nggak? ini apa, kalau sekarang apa, prank atau enggak gitu ya? Ini prank nggak sih gitu. Nah, maksudnya di situ kan, aku punya kemampuan dalam arti ya, ada sesuatu dalam diriku yang bisa patut kubanggakan juga lah sedikit. Mungkin teman-teman juga perlu juga mungkin ya untuk membanggakan diri sendiri dalam arti janganlah minder terlalu lama gitu. Mungkin saja karya kita itu bagus, cuma kita saja yang menganggap itu jelek gitu loh. Iya, betul. Itu sih. Ya habis itu bunga kesenian itu dapat Taruna, setahun kemudian dia dapat penghargaan juga dari Balai Bahasa Jogja, dan pertama kali di situ secara tidak langsung aku mulai terjun dalam komunitas, mulai ikut campur di situ. Berbincang, bertukar ilmu. Iya, mulai di situ sih. Jadi sebenarnya sangat baru. Sangat baru. Enggak ya, udah berapa tahun ya? 2013 ya itu ya? Udah 7 tahun ini ya. Keren sih. Sebenarnya lebih minat pertama, lebih tertarik ke seni rupa dan teater. Seni rupa maksudnya karena bapak itu pengajar seni rupa, dan pengalamanku terhadap pameran seni rupa malah jauh lebih mungkin lebih sedikit lebih banyak daripada itu. Oke, kita tentang menulis sejarah dalam cerpen. Nih, banyak gaya penulisan ya. Kebanyakan penulisan, ada prosa, ada isi, ada puisi, ada fiksi dan lain-lain. Nah, dalam fiksi ini kan ada juga sejarah. Kenapa Rizda memilih gaya itu sih? Sejarah ya di dalam ini ya? Di bukunya Berburu Buaya di Hindia Timur tentunya. Sebenarnya tema sejarah itu menjadi tema yang saya juga nggak tahu ya mengapa menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi saya sendiri ya. Saya sering curiga, maksudnya curiga dalam arti semua hal ya mungkin ini sangat Freudian gitu, sangat Freud gitu. Maksudnya masa lalumu akan menentukan siapa dirimu hari ini gitu kan. Freud punya semacam persepsi seperti itu. Betul. Di umur 5 tahun kalau nggak 98, ada satu peristiwa yang kupikir itu sangat menohok dalam diriku, yaitu ketika melihat satu orang digebuki di depan terminal Narmada 98. Aku selalu sedih mengingatnya. Oh iya? Waktu itu, dan dia sampai meninggal. Itu pikir sangat membekas dalam diriku. Dan sejak hari itu, sekitar awal semester 1 aku tahu 98 itu adalah rezim runtuhnya Orde Baru. Iya, betul. Dan itu juga sangat berpengaruh juga bagaimana ketakutanku di masa kecil ketika rumah-rumah di Lombok itu dijarah. Iya. Dijarah khususnya para pendatang. Kan karena ayah ibuku itu seorang dari Jawa. Oh, betul. Terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup lumayan parah di sana. Itu banyak penjarahan yang terjadi, toko-toko, rumah. Biasanya hampir seperti di Jakarta, di Silang. Tapi rumahku pribadi tidak mengalami, tapi ketakutan itu ada dalam diriku. Disitulah pertama kali aku merasa bahwa ada sesuatu yang kupikir itu penting dalam sejarah itu. Apalagi aku lahir dengan
apa ya, memori yang sangat kacau. Maksudnya memori masa kecil yang bingung dalam arti aku harus menempatkan diriku sebagai orang Lombok, orang Jawa, walaupun Jose Marti mengatakan politik identitas itu tidak penting, tapi itu kupikir aku sangat penting dalam arti bagaimana aku menempatkan diriku di sini. Dan yang kupikir bisa kulakukan pertama adalah bagaimana melihat sejarah dalam tubuhku. Sejarah diriku lah. Ya, betul. Dan ku mulai dari keluargaku. Dari simbahku yang sangat kejawen. Iya, simbahku itu selalu menceritakan cerita-cerita Jawa. Oke. Wayang masuk nggak ya? Iya, wayang gitu. Kemudian cerita-cerita patriotisme apa namanya? Para pahlawan. Seperti Diponegoro waktu itu. Keren ya. Terus Simbah itu termasuk orang yang membaca juga masalahnya. Dan penutur yang baik pasti ya, pendongeng yang baik. Mendongeng itu ya dari situ minatku mulai terbentuk. Sebenarnya sangat lama minatku terbentuk, bahkan dari situ juga waktu kuliah semester 3 aku menemukan satu teori. Ya emang agak berat, maaf teman-teman. Satu memori satu teori dari siapa namanya Hertz, bukan Derek Hertzfeld, bukan siapa yang post memory itu, Mas? Siapa, Bos? Harich itu. Jadi sebenarnya memori itu ada di dalam tubuh gitu loh. Memori itu bisa menubuh, atau memori itu bisa diwariskan, sesuatu yang diwariskan atau dia menubuh gitu loh. Menubuh itu ada di dalam diri kita, tapi kita tidak pernah sadar gitu loh. Iya, betul. Nah, dari situ aku mulai mencari posisiku. Semester 3? Ya, posisiku. Dan waktu itu juga krisis identitas. Iya, benar. Aku pertanyakan benar, siapa diriku itu. Sampai kemudian aku dapat rekomendasi waktu dari teman, kamu coba ikut deh student exchange ke sini. Iya. Nah, itu ku ambil sekitar 2 bulan, 1 bulan kayak gitu. Itu waktu itu ke Belanda dengan ada teman-teman dari Mas Herman, Theo, kemudian yang dari Indonesia itu ke sana. Leiden itu ya? Ya itu pengalaman pertama, dan kupikir sangat katrok aku sebagai orang kampung ke sana dengan segala tubuh Indonesia aku ke sana. Ya dari situ sih aku mendapatkan pertama kali. Karena waktu itu kami diajak berkeliling perpustakaan, dipersilakan untuk membaca sebagai delegasi, dan di situ juga aku pertama kali membaca naskah waktu itu, dan ku buat catatan kecil di situ. Sampai kemudian pulang di situ aku tidak pernah ada niat untuk membuat cerita. Berapa di Leiden itu dia? 1 bulanan ya. 1 bulan, oke. Waktu itu. Catatan pribadi gitu. Cuma catatan pribadi aja sampai tahun 2013 ya Mas. 2014 itu aku ketemu Azhar. Azhar itu dia kawan juga, teman main. Dulu waktu awal 2014 itu kami kan bekerja juga untuk kontributor majalah Heaven Magazine. Itu majalah skateboard di Bandung. Stop. Sambung lagi. Itu majalah skateboard di Bandung ya. Nah, doi ngajak aku, ayo kita nulis untuk National Geographic. Itu pengalaman pertama aku menulis untuk media besar. Wow. Jadi setelah dari Leiden, sebenarnya ke Leiden itu ya karena ribet itu ya? Enggak ada, bukan karena residensi penulis, bukan. Jadi di luar pekerjaan intelektual lah. Jadi itu jalan-jalan anak sekolah. Iya, exchange, oke. Terus di National Geographic, dan itu pertama kali mengulas sejarah Selarong. Gua Selarong. Itu persinggungan yang cukup lama juga, sampai kemudian tahun 2017 kemarin Azhar dikembangkan lagi, kita buat pameran untuk Diponegoro, karena kan ada pameran yang kemarin Mas ya, pameran Diponegoro, bagaimana sih diskurs Diponegoro dalam ingatan masyarakat kontemporer gitu. Apakah Diponegoro kan dicurigai bahwa Diponegoro gambarnya itu adalah gambar yang dibuat Eropa yang tidak merepresentasikan Diponegoro. Ya.
Karena sebenarnya Diponegoro itu raja. Oh, banyak ngomongin Diponegoro ya. Ya. Dari situ diajak, kemudian terlibat riset yang ya waktu itu risetnya hanya untuk majalah ya waktu itu. Sampai 2017 itu kami benar-benar melakukan riset yang serius. Maksudnya kami hampir setiap bulan itu saling meluangkan waktu untuk ke wilayah Selarong, Pajangan, sekitar situ untuk terus bertanya terhadap masyarakat bagaimana ternyata mitos di sana itu Diponegoro bukan hanya sejarah tapi mitos dia semua yang berkaitan dengan hal-hal apapun yang dianggap mistis, hal-hal yang dianggap krusial itu berkaitan dengan Diponegoro. Jadi dia tidak hanya sampai ke tahap pengetahuan, maksudnya kan puncak dari pengetahuan adalah mitos. Sampai mitos. Sudah dimitoskan ya. Jadi ada dalam ingatan dan ingatan itu menubuh. Aku selalu mengatakan menubuh karena ya itu begitu disentil keluar langsung keluar karena Diponegoro bahkan ada batu besar gitu itu adalah representasi atas Diponegoro. Diponegoro itu ternyata representatifnya banyak banget. Makam kecil, kemudian batu-batuan, sungai-sungai. Dia menjadi kehidupan dalam ini pernah mandi di sini, masyarakat pernah di duduk di sini. Dan itu kan lolos dalam katakanlah dalam bukunya Peter Carey yang Bapak Diponegoro. Oke. Ya. Karena beda ya, konteksnya beda ya. Di buku Kuasa Kapan itu ya? sih? Kapan itu? Itu sejak 2017 sampai 2000. Sekarang masih terus berjalan riset kami. Gila. Kami rancang karena Azhar seorang fotografer dan waktu itu Azhar kita membuat satu karya yang kupikir ya fotografi juga, seni rupa juga, sastra juga gitu. Saya tadi pertanyaannya nyentil ini. Kenapa Rizda? Aku juga nggak paham. Kupikir perlu, maksudnya adalah Diponegoro itu ada dalam setiap generasi ya Mas ya. Bahkan generasi Mas Hinu. Iya. Dan ketika Mas Hinu mengatakan itu aku punya jawaban bahwa aku perlu membaca ulang sejarahku. Sejarahku adalah sejarah yang dibacakan oleh orang-orang tua. Dan aku perlu membaca sendiri sejarahku. Itu hal yang luput mungkin di teman-teman muda hari ini. Karena itu bukan berarti kalian harus mengambil tema sejarah. Nggak harus juga. Tema dalam fiksi itu banyak. Tapi yang paling dekat denganku adalah itu. Karena aku pikir aku perlu bagaimana membaca sejarahku. Bahkan aku tesisku kemarin tentang 65. Tentang 65. Udah lulus ya? Tentang 65 itu aku ingin membaca bagaimana sih posisi diriku setelah Orde Baru. Berat ya. Gimana posisinya Rizda setelah padahal belum dilahirkan? Belum, tapi kan gini, maksudku diri kita itu tidak pernah lepas dari sejarah. Ya, salah satunya dan tidak pernah bisa lepas dari bagaimana orang lain menentukan diri kita atau the other gitu lah. Kalau yang lain lah, kekuatan yang lain lah dalam bahasa. Seperti pandemi sekarang ya. Kayak gitulah. Maksudnya kayak misal aku punya satu logika dasar bahwa aku tidak pernah benar-benar menyukai bubur gitu lah ketika ingin meneliti tentang 65, tapi ini cuma logika dasarku. Mengapa aku menyukai bubur? Karena aku tidak pernah tahu sejarahku untuk menyukai bubur. Aku harus tahu dan bagaimana. Karena kan gini Mas, 65 itu kan sejarah dari era Soekarno sampai rezim Orde Baru muncul kan, itu adalah sejarah kebebasan Indonesia kan. Sampai di situ kita banyak dipengaruhi asing. Kita bisa keluar dari non-blok itu adalah sesuatu yang luar biasa. Betul. Ketika Perang Dingin. Oh, dan itu keren banget loh Soekarno itu. Iya. Aku pernah baca dikit itu. Oke, itu makanya kenapa fiksi sejarah. Nah, padahal ini saya dalam cerpen atau novel kita bisa bercerita tentang kebenaran atau bahkan dusta. Absurditas ada di situ. Dan itu tergantung pengarang. Bagaimana Rizda bicara masalah itu? Gimana ya? Sebenarnya agak sulit sih ketika mengatakan apakah sejarah itu benar dan salah gitu loh. Itu makanya itu perlu energi yang sangat besar ketika kita melakukan penelitian sejarah. Yang diteliti bukan hanya peristiwanya, tapi genealogi, pengetahuan, produk pengetahuannya. Maksudnya adalah ini agak asing aku tadi istilahnya Rizda ini. Ya, produk pengetahuan yang dikeluarkan ketika peristiwa sejarah terjadi, pasti terjadi
resistensi, represi, kemudian terjadi resistensi, terjadi kekerasan dan terjadi pemberontakan atas kekerasan itu. Dalam penolakan atau pemberontakan itu terjadi dualitas paham yang berbeda kan Mas? Betul. Nah, disitulah pengetahuan dikeluarkan. Tugas seorang sejarawan adalah bagaimana melihat pengetahuan itu, pergeseran pengetahuan itu. Yang diperlukan adalah penelitian secara paralel. Ini sangat ilmiah nanti jadinya. Nah, wajahnya culun tapi berat deh. iya, Saya benar-benar. Maksudnya adalah ketika kita bisa melihat garis merah, dua garis merah. Katakanlah kita bicara tentang Orde Baru dan Orde Lama. Bagaimana Orde Baru menentukan masa lalu kita itu. Oke, dalam perspektif literasi kita bisa melihat produksi buku-buku sejarah yang dikeluarkan oleh dua produk, dua kekuasaan kanan dan kiri lah katakanlah seperti itu. Melihat dari sisi kanan, melihat dari sisi kiri gitu. Dua-duanya harus diparalel. Sejarah harus gitu ya. Kalau kita ngomongin sejarah ya. Kita harus lihat di situ bagaimana produksi ini. Produksi ini apakah saling berkait, saling bertengkar atau saling melengkapi. Oke. Nah, atau apakah cerpen ini menolong sejarah-sejarah yang tidak bisa terungkap secara fakta gitu. Fiksi. Iya. Banyak kan? Iya. Fakta, karena bisa aja sejarah kalau tadi secara paralel kiri dan kanan gitu. Tapi sejarah bisa aja ditampilkan dari sisi kanan. Itu tergantung kepentingan juga kan? Kepentingan, sangat kepentingan. Betul kan? Iya. Percaya kan? Iya. Kalau ngomongin sejarah terbaru ya. Nah, apakah cerpen ini atau fiksi ini bisa menjembatani yang tidak bisa terungkap itu? Yang kulakukan adalah bagaimana memerdekakan tokoh-tokohku. Sebenarnya dalam fiksiku di sini ya mungkin bukan sesuatu yang penting juga, tapi aku berusaha untuk itu menjadikan yang penting. Bangsa kita itu sejak kolonial sampai hari ini selalu merasa rendah terhadap apa yang berbau Eropa, berbau bule. Lebih keren sana gitu. Dan caraku adalah memerdekakan tokoh-tokohku secara tidak langsung mungkin ya. Emang ada beberapa tokoh yang beberapa cerpen yang tidak ada tokoh Indonesianya ya. Tapi ada beberapa juga yang kumerdekakan cara berpikirnya, bagaimana mereka menanggapi realitas, bagaimana mereka menanggapi konflik. Kupikir itu menjadi satu wacana tidak disadari pembaca juga sih untuk ya ini membuka ruang-ruang itu ya. Karena sejak awal ku mulai ketika melakukan riset berburu buaya di Hindia Timur adalah membaca ulang sejarah. Maksudku, aku selalu diberikan wacana konvensional, katakanlah wacana yang sudah ada dalam bentuk buku, katakanlah dari Peter Carey tentang kuasa ramalan, kemudian teks-teks yang ku dapat di Sono Budoyo. Teman-teman harus main ke Sono Budoyo di perpustakaan bagian belakang itu kita punya arsip peninggalan Belanda yang sangat lengkap di sana. Bahkan nggak banyak yang tahu kan? Nggak tahu. Di sana memang perlu akses untuk masuk, tapi kalau teman-teman izin di bagian depan mungkin ngurusnya sekitar sehari selesai mungkin ya. Itu bisa masuk. Di sana ada teks-teks Belanda, teks-teks Inggris, berbahasa Inggris. Aku dapat berbahasa Inggris dan karena ada bantuan teman sih waktu itu untuk nasib seorang pelaut itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dibantu dengan jurnal-jurnal dari waktu itu aku dapat dari EBSCO dan berarti tulisan di buku itu benar, teman itu benar ya temannya. Iya, benar. Jadi benar-benar ku riset sebenarnya. Dan bagaimana teks dalam dataku dalam bentuk teks yang ku dapat secara ilmiah itu ku gabungkan dengan bagaimana teks itu menjadi sesuatu yang menjadi laku di masyarakat. Mungkin bahasanya laku aja. Kalau teman-teman bingung nanti menubuh itu menjadi laku. Sesuatu yang dilakukan gitu loh. Nah, jadi laku. Ku gabungkan dua hal itu dan bagaimana nanti hasilnya, nah bagaimana kalian menentukan gitu. Bukan dalam arti, ya kita harus tetap bertumpu juga dalam sejarah, tapi karena kita ada di dalam ruang fiksi, kupikir pengarang jauh lebih bebas untuk mengeksplorasi itu. Karena juga katakanlah setelah teori-teori posmo kan ada the new historicism, katakanlah itu kan melihat sejarah juga bagian fiksi sejarah adalah bagian dari wacana besar dunia untuk manusia, kehidupan manusia. Tapi gini ya, sebenarnya kalau fiksi sejarah itu kalau bicara pasar itu kan
sangat kecil digemarin ya. Pembaca-pembacanya sangat tidak apa namanya, ini pada ngapain ya, ini pada kiri kanan kiri depan saya ini. Pertanyaan ya? Pertanyaan. Sini boleh, sini pertanyaannya. Taruh sini aja, oke. Biar nggak jadi forum kita. Rekomendasi buku fiksi sejarah favorit Mas Riza. Rizda. Terus, maaf, sepemahaman saya di Jawa, seorang tokoh besar seperti Diponegoro bukanlah mitos. Ya. Tapi kenyataan yang menyejarah dalam hidup orang-orang Jawa, istilahnya mitos. Saya kira memiliki world view yang berbeda. Oh ya, paham. Langsung bisa ini. Terus dari tadi Mina Zaroh, serius ini berarti. Dua dulu aja nih ya Mas. Oh, dulu. Oke. Nanti lupa aku nanti. Oke. Rekomendasi buku fiksi sejarah favorit. Kalau favorit sih, ya mungkin tetap Pram. Bumi Manusia, anak semua. Pramudia Anantatur ya, terus ya. Bumi Manusia, tapi kalau itu yang lokal, kalau yang penulis-penulis luar mungkin Marquez ya. Marquez yang 100 Solitude, 100 tahun kesunyian itu favorit sih. Favorit untuk buku fiksi sejarah ya? Untuk fiksi sejarah. Karena kan sebenarnya ada Kunto Wijoyo, ada Remi Solado. Kunto Wijoyo bagus-bagus juga tuh. Tapi ya mungkin karena selera itu kan ini ya. Tapi harus baca sih Kunto Wijoyo yang dilarang mencintai bunga-bunga, itu bagus banget itu. Ya toh. Terus ini sebelum jawab yang kedua, saya tergelitik IG atau tweetnya Rizda ya tentang tokoh aku Derek Heldfeld, Haruki Murakami. Kenapa ditulis itu menginspirasi atau cara bertuturnya termasuk enak untuk? Iya mungkin belajar juga dari pengarang lain. Maksudnya kita bisa belajar cara bertutur kan. Kupikir setiap pengarang punya cara menyampaikan, cara bertutur narasi atau teksnya itu berbeda-beda ya. Dan setiap pengarang mungkin belajar juga dari banyak pengarang. Ya, aku mengakui aku belajar banyak dari banyak pengarang juga, dari Derek Heldfeld, dari Marquez. Kayak real ya, Derek Heldfeld itu ya diceritain Haruki Murakami ya. Gila itu. Gila itu, orang gila itu. Ya aku belajar juga dari itu, emang keren sih. Oke. Pertanyaan ini kedua nih. Mitos versi yang diomongkan. Iya, emang gini, kalau mitos ya. dalam struktur masyarakat Indonesia itu sebagai kontrol sosial sebenarnya, Mas. Oh, oke. Mitos itu bukan dalam arti mitos itu sesuatu yang apa ya, yang ditakuti. Tapi memang wacana yang dibuat oleh Hindia Belanda sejak si Kancil itu apa ya namanya? Balai Pustaka. Balai Pustaka. Ya, yang diciptakan adalah bagaimana menciptakan mitos itu sebagai kerangka berpikir masyarakat waktu itu belum Indonesia, Nusantara untuk tidak bisa lepas dari ketakutan budaya. Maksudnya gini, coba kalau masyarakat Indonesia itu pakemnya ya? Iya, pakem kalis itu loh, kontrol moral. Iya, betul. Etik dan etika di situ. Etik dan etika. Nah, coba kalau masyarakat Indonesia itu bisa berpikir logis, deduktif, induktif. Ketika dia membaca katakanlah Gatot Kaca, Gatot Kaca kan jempolnya bisa terbang kan, kayak rudal kan. Iya. Mungkin sebelum Uni Soviet menciptakan rudal pertama, kita bisa menciptakan rudal. Karena imajinasinya udah sampai sana ya. Iya, karena kan pengetahuan itu dimulai dari imajinasi kan. Iya. Einstein juga mengatakan lebih penting imajinasi daripada pengetahuan. Dan apa itu? Karena dari imajinasi kita bisa menggali menjadi pengetahuan kan. Dan disitulah ada semacam mitos sebagai suatu ketakutan, digambarkan sebagai ketakutan, sebagai kengerian. Di situ. Salah satunya Diponegoro. Salah satunya berarti mitos itu pakem-pakem yang terbentuk dalam masyarakat ya. Bisa seperti itu. Iya. Jadi untuk lebih simpelnya ke Mbak Mina Zaroh ini ya, Mas ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan lagi, ini ditulis, timnya pameran buku keren kok. Kita nggak usah baca gini-gini. Ini dari Erwan Day Ersa, memori menumbuh itu kayak
unconscious. Iya, iya, ya mungkin hampir seperti itu, unconscious. Jadi gini, katakanlah aku mengambil contoh nanti aja itu temanku kampret. Ini kampret bentar dulu ya kampret. Gini, memang hampir menubuh sih sebenarnya. Jadi memori itu ada dua jenis, memori yang menubuh. Memori yang menubuh itu memori yang benar-benar dialami. Katakanlah kakek kita mengalami peristiwa kolonialisme. Oke. Dan dia mewariskannya ke aku, katakanlah ke teman-teman gitu. Bercerita, bertutur, berdongeng. Itu diwariskan jadi itu menjadi post memory. Tapi tetap unconscious dari cerita, karena apa yang lebih berhasil dari doktrin adalah dengan cara bercerita. Katakanlah kita punya doktrin yang sangat hebat, film yang sering diputar pada kita, betul. Itu kan bercerita. Jadi cerita, aku pikir cerita menjadi sesuatu yang efektif dan membangun berbahaya gitu ya. Apa ya? Tatanan pengetahuan kita. Oke, betul. Tentang lingkungan kita. Oke. Karena sejarah itu sangat penting, teman-teman. Dan sejarah harus diungkapkan secara paralel, kata Rizda tadi. Kebanyakan enggak paralel. Rai Laka itu sejarawan itu. Raisa ini. Wah, ini. Nanti kita bisa talk show ini. Dia sejarawan Leiden, ini Raikala ini kalau nggak salah. Raisa Kamalia. Sejarawan lulusan S2 Leiden. Nggak pede saya ada. Berarti menarik nih perbincangan kita hari ini. Rekomendasi buku visi sejarah Mas Rizda. Ya, yang tadi sih. Udah, oke. Sambil minum ya? Iya. Waduh, pas. Maaf, mau tanya, saya tadi agak terlambat. Naskah-naskah Belanda bisa didapat di di Perpustakaan Sono Budoyo. Perpustakaan Sono Budoyo. Nanti prosedurnya kayak apa, tanya aja sama apa yang tunggu ya. Terus dari Raffi, gini loh, nyambung tidak. Terus nyambung. Berat banget ya, Mas. Apa? Takut. Ini dari Rafim, fiksi sejarah apakah bisa dianggap sebagai produk? Nah, ini berarti pada historiografi. Kemudian apa ini? Porsi Rizda dalam memasukkan fakta dan imajinasi perbandingannya seberapa besar? Oh, karena ini pertanyaannya nih. Udah nyambung itu. Fiksi sejarah apa yang bisa dianggap sebagai produk historiografi? Sebenarnya gini, mungkin teman-teman bisa melihat peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sejarah kita atau kebebasan demokrasi kita adalah sejarah yang terjadi setelah Clash 65. Nah, itu. Di situ percampuran antara fiksi dan sejarah berbaur. Berbaur di situ. Dan katakanlah produksinya ada aku sebutkan karena sudah disebut juga oleh almarhum Profesor Wijaya Herlambang. Produksi katakanlah cerpen-cerpen di majalah Horizon di tahun 60-an. Dan itu sempat kuambil juga seluruh datanya untuk cerpen-cerpen yang ditulis dalam perspektif kanan. Dan itu menjadi semacam itu adalah sejarah kita yang dipercaya gitu loh. Oke. Mungkin teman-teman bisa membaca di situ. Kemudian membandingkan, katakanlah teman-teman membaca karya-karya cerpen tentang 65 setelah reformasi. Akan berbeda perspektifnya. Semua yang katakanlah perspektifnya akan berbeda. Seperti katakanlah teman-teman bisa membaca karya-karya Ahmad Tohari yang Kubah khususnya. Saya tidak mengatakan Ahmad Tohari itu mana dan mana ya perspektifnya, tapi teman-teman bisa membaca Kubah. Dan kemudian membaca katakanlah novel-novelnya Putu Oka Sukanta atau cerpen-cerpennya Martin Aleda. Dan teman-teman bisa membandingkan secara langsung apa yang berbeda dari dua teks itu. Daripada aku menggurui terlalu lama nanti. Gitu. Kemudian apakah dalam penulisan itu saya tetap seimbang. Imajinasi saya tetap berlandaskan pada peristiwa yang ada dalam sejarah, tapi saya harus menyampaikannya secara lebih hidup mungkin ya Mas ya. Maksudnya proses penulisan
karena ini cerpen ya, dan banyak sekali aku membaca cerpen-cerpen koran itu. Ini mungkin juga mengapa ya cerpen-cerpenku panjang di Berburu Buaya di India Timur. Karena terlalu banyak peristiwa itu hanya disampaikan secara abstrak. Abstrak itu dalam arti sangat esai gitu loh Mas. Peristiwa terjadinya seperti ini, tidak ada kronologis bagaimana teks itu berproses dan bagaimana. Ya nanti nggak enak membacanya kalau itu nanti ngomongnya jadi nulis sejarah bukan nulis cerpen ya. Makanya itu. Itu kan hampir terjadi setelah karya-karya Pram itu sangat bagus sih menurutku. Pertanyaannya berat-berat ya. Anjir. Jadi kita nggak salah ini bahwa live IG kali ini memang wow. Anjir. Nah, kalau nih Kulti Food. Bisa nggak fiksi berperan untuk meluruskan kembali tulisan-tulisan berbau kolonial? Hingga menemukan atau bahkan menegakkan kembali jati diri manusia Indonesia. Waduh. Merdeka! Waduh, merdeka itu berat banget, serius. Apa ya? Mungkin kan ini cara pandang sejarah yang positif. Maksudnya, bila sejarah itu salah harus dibenarkan. Itu bisa ada dalam praktik kesastraan kita. Bisa dibaca mungkin di karya-karya Pram. Karena dia sangat punya ideologi. Sebutkan nggak ya Mas? Sebutin nggak apa-apa, sebutin aja. Ya, dengan semangat lekra dan sosialis, realisme sosialis yang walaupun sedikit berbeda dengan Rusia, tapi dia punya semangat membenarkan kalau di semangat politik untuk meluruskan sesuatu. Kalau Pram itu, karya-karya Pram itu sangat terasa di karya-karya Pram, khususnya di Jalan Raya Pos Denles. Itu semangat, Jalan Raya Pos Denles. Sekilas kisah tentang Banten. Itu sangat ini positif ya ini pertanyaannya, keren. Oke. Ini udah putus-putus sendiri kok. Jadi udah putus-putus. Jadi sering mohon maaf ya karena sinyalnya memang baru naik turun, jadi kadang nyambung kadang putus. Jadi kalau lebih lengkapnya nanti pastinya di YouTube. Ngosik itu pasti lebih lengkap. Yang jelas. Nah, ngomongin tentang tadi, saya udah mancing-mancing ke Berburu Buaya di India Timur ini. Ada beberapa ceritakan saja Mas, mengalir saja. Tapi poin-poinnya ini dari proses kreatif, dari kumpulan cerpen dari 2013 ya. Ada nih 50 judul menjadi 6 judul. Terus ini ada ini kan ada 6 ya. Para bandit, berburu, nasib seorang pelaut, Thomas. Nah, ceritain ini Leiden, Batavia, Everteblads, kemudian Prancis. Nah, ini tentang proses-proses ini dan yang saya maksud tadi. Ya, proses kreatifnya. Iya. Oke, sebenarnya sama saja sih, maksudnya bagaimana proses risetku dengan mungkin sama juga yang aku perlu studi pustaka, perlu studi lapangan juga ya. Yang menjadi mungkin yang agak berbeda adalah yang akan menjadi berbeda adalah perspektif membacaku. Jadi gini, setiap generasi memiliki perspektif cara membaca yang berbeda terhadap peristiwa, kontekstualitas yang berbeda terhadap peristiwa, dan itu kesesuaikan dengan realitasku yang kuhadapi secara nyata. Maksudnya aku sebagai penerima sejarah ke generasi keberapa, aku sesuaikan dengan menerimanya ya. Bukan dalam arti aku harus mengulang chauvinisme, romantisme sebelumnya. Aku perlu menelurkan sesuatu yang positif terhadap aku punya visi literer tertentu gitu. Ya mungkin visi litererku salah satu adalah menampilkan tokoh-tokoh dengan lebih tokoh-tokoh lokalku sebagai sesuatu yang bisa bertahan di tengah gempuran situasi politik kolonial seperti itu. Aku pikir permainanku adalah permainan estetik di dalam karya sastra, bukan dalam arti aku harus mengatakan langsung. Kalau teman-teman mau, sebenarnya kalau teman-teman, aku punya satu grup diskusi sebenarnya, boleh ku promosikan? Boleh. Satu grup diskusi namanya OMES. OMES itu di bawah satu naungan lembagaku juga dengan teman, Institut Hidup. Itu semacam vokasi seni, jadi kami mencoba membaca ulang bagaimana narasi yang sudah dibentuk baik di masa lalu maupun hari ini dan mendiskusikannya. Yang kalian temukan, mendiskusikan secara langsung di OMES, dan kami juga mempraktekkannya dalam kajian teater
di Parangtritis namanya Padang Bulan. Oh. Jadi kami tetap berproses di situ juga untuk membaca. Teater juga ya? Teater juga dengan kawan namanya Vicky. Oke. Lagi. Kalau di Leiden itu benar-benar tidak sengaja ya Mas ya? Oke. Benar-benar tidak sengaja aku studi. Enggak, masuknya di novel ini, di kumpulan Kumcer ini? Itu menjadi semacam riset tidak langsung akhirnya Mas. Oke. Sebagai bekal tambahan yang lebih positif. Ternyata arsip itu bisa diperoleh secara daring sebenarnya. Arsip ya walaupun berbayar. Oh. Berbayar. Oke. Itu aku dari jurnal karena ya ada yayasan yang mensponsori untuk ku belajar gitu untuk membuat salah satunya Omes. Oh, oke. Gitu. Jadi ya salah satu minatku adalah karena aku terlalu banyak punya data kolonial dan aku pikir itu terlalu mubazir untuk kubuang, jadi ku jadikan cerpen. Salah satunya aku dapat data seorang pelaut Prancis di situ. Ada satu jurnal tentang pelayaran Prancis ke Sumatera, tujuan Sumatera dan Aceh, dan sangat lucu, Laval itu. Laval ya. Itu, nasib seorang pelaut itu ya. Dia selalu sial dan kupikir ini sangat fiksional dan sangat bisa dikembangkan menjadi karya fiksi. Iya. Dan kenapa enggak gitu? Itu ada di sejarah ada itu? Ada. Oh, keren ya. Ada itu. Ya, mungkin aksesnya yang agak sulit sih, tapi kemudian kalau apa itu? Oh, ada WA masuk. Oh, oke. Ya di situ sih agak sulitnya. Jadi teman-teman untuk mengaksesnya perlu karena berbayar juga. Oke. Itu mengaksesnya. Jadi Leiden. kemudian cerpen menggunakan karya ilmiah ini ya. Oke, mungkin yang 50 ini ya, tadi belum selesai ya? Belum selesai yang 50, loncat ini. Mas Rizda ini. Yang 50 itu ya, karena pertama aku pengen beberapa cerpenku yang pernah dimuat di media ya Mas ya, ingin ku bukukan. Karena aku menulis dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama aku menulis untuk media. Ku niatkan untuk media, koran. Cerpen koran. Oh, cerpen koran. Beda lagi ya? Beda lagi. Karena ada batasan-batasan itu ya? Ada batasan-batasan. Dan satu lagi itu untuk diriku sendiri. Kepuasanku, keinginanku gitu. Nah, ini India berburu rupiahnya ini di mana? Di keinginanku pribadi. Jadi mungkin teman-teman ketika membaca buku ini akan sangat berbeda. Sangat berbeda dengan cerpen-cerpenku yang di koran. Oh. Sangat berbeda. Gaya bertutur, tema-tema gaya bertutur itu sangat berbeda. Yeah. Bahkan sebenarnya ada beberapa cerpen juga. Satu lagi cerpen yang kusiapkan untuk buku berikutnya mungkin bukan cerpen sih, jadinya novela mungkin atau novel. Sudah dapat penerbitnya? Sudah sih. Oh, sudah ya. Kalau belum kita tawarkan siapa? Nah, itu juga masih tentang Hindia tapi lebih main-main lagi. Iya, kenapa Hindia Timur itu Indonesia ya? Bukan ya? Bukan. Hindia gini. Maksud Hindia Timur Hindia Timur itu sangat luas, Mas. Sangat luas. Kalau dari fakta sejarah yang ditemukan Mas Rizda, Hindia Timur itu kan kalau kita Hindia Belanda ya. Ya, kalau dari Hindia Timur itu ya mana saja? Indonesia, Vietnam, Malaysia. Ya, itu masih. Oh, masih ya? Semua Asia Tenggara itu masih Hindia Timur deh. Oh, Asia Tenggara. Jadi gini, Hindia Belanda, kata Belanda di belakang Hindia itu adalah politik identitas yang dimainkan oleh Belanda. Oke. Untuk menamai koloni-koloni jajahannya. Dan saya termasuk yang kena ya. Jadi yang kita tahu adalah Hindia Belanda. Seluruh wilayah Hindia adalah wilayah Hindia Belanda. Okay. Tapi sebenarnya Hindia itu sangat luas. Jadi Hindia Timur waktu itu kan kita juga sebenarnya bisa melihat penamaan Hindia Belanda itu sejak kapan? Mungkin sejak VOC masuk kan? Iya, betul. Baru Hindia Belanda. Iya. Jadi sebelum VOC masih Hindia, masih wilayah Hindia. Terus ada Hindia Timur, ASEAN. Iya, wilayah sebelum ASEAN ya. Sebelum menjadi bahkan beberapa wilayah. Aku nggak hafal ya, Mas. Perlu lihat catatan ya. Oke, nggak berani langsung ngomong gitu ya. Jadi kira-kira gitu ya. Ya. Hampir semua Asia kayaknya itu masih Hindia Timur. Hindia Timur kayaknya. Karena kan merujuk ASEAN itu kayak Hindia Timur ya.
merujuk buku ini kan Indonesia gitu ya, ada Sumatera, ada Aceh. Ya itu kan politik identitas yang dimainkan Belanda aja sih. Iya, iya, betul. Kupang gitu. Itu politik sebelum itu kan kita Eropa melihatnya sebagai Hindia. Hindia Timur, Hindia Barat. Gitu. Masih Hindia. Oke. Pas, lagi jeda. Aku mau ngomongin ini. Dari 6 judul, ini banyak yang penasaran. Ada Para Bandit dan Hantu Opal Brak. Kemudian Berburu Buaya di Hindia Timur, Nasib Seorang Pelaut, Babat Gua Jlamprong, 1913, Thomas Matulesi dalam Kenangan Benteng Victoria. Ada 6. Kenapa yang dipilih berburu? Jangan ngomong kalau itu penerbitnya yang pilih. Iya, pertama itu penerbit sih. Aku nggak bisa. Gimana? Ya itu penerbit sih. Oh, penerbit. Penerbit dan itu paling menjual secara marketing. Oh, Secara kata penerbitnya Hindia selalu menjadi sesuatu yang seksi. Dan Timur selalu menjadi sesuatu yang identitas. Oke. Ya, mungkin Ya, karena budaya sangat Timur, sangat marketing. Iya. Oh, sangat marketing. Ya, aku ngomong apa adanya sih, iya. Ya. Ini berkembang jadi pertanyaannya. Kalau disuruh memilih judul paling depan itu sebenarnya keinginannya Rizda apa? Sebenarnya 1913. 1913. Karena itu apa ya? Satu cerpen yang sangat kusuka juga sih setelah Nasib Seorang Pelaut. Kan dia berkisah tentang Ki Hajar Dewantara dan aku alumni UST dan aku sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Ki Hajar sejak sebelum masuk ke taman siswa. Jadi, aku pikir itu sangat membekas. Jadi aku pingin itu. Sebenarnya, tapi karena kita tidak lupa untuk market ya. Ya harus berhadapan dengan marketing lah, Pak. Marketing. Pocer. Pojok cepret. Maaf ya Mas Eka. Oke. Mas Rizda itu untuk buku-bukunya keunggulan buku ini tadi 1913 itu keunggulannya tentang Ki Hajar Dewantara gitu. Diceritain satu sebelum kita nanti akan tanya bebas. Apa ya? Karena kan serius nanti ini. Nah ini misalnya Para Bandit dan Hantu Opal Brak ini apa yang titik poinnya? Sebenarnya gini, kalau dari seluruh cerpen yang 6, enggak seluruh itu terlalu banyak ya. Tapi tebel-tebel kok. Ya mungkin terlalu panjang ya. Dari semua cerpen ini sebenarnya ada satu titik yang mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda ya. Selain bagaimana perspektif cara membacaku gitu loh, tentang teks sejarah itu tadi. Mungkin yang menjadi berbeda adalah bagaimana aku menuturkannya. Di cerpen-cerpen koran aku tidak bisa sebebas ini. Oke. Di sini aku bisa lebih bebas bertutur, katakanlah di cerpen Nasib Seorang Pelaut gitu loh. Nah, ya ini. Teman-teman akan menemukan bentuk jurnal gitu. Aku juga lucu juga itu aku bacanya. Gitu. Ya. Oke, dalam penulisan sejarah kebanyakan cerpen-cerpen atau karya sejarah di Indonesia itu belum ada yang menggunakan kemasan yang baru, teknik bercerita yang baru. Oke, maaf, katakanlah kita membaca Iksak Banu. Ya sama saja, hampir mirip dengan Pram. Oke. Cara berceritanya. Atau katakanlah kita punya Mas Eka Kurniawan gitu. Iya. Mungkin Mas Eka atau katakanlah satu lagi Felix tentang orang Timur. Tapi pertanyaannya adalah sangat sedikit cerpen atau karya sastra mengenai kolonialisme yang ditulis dengan cara baru, perspektif baru. Katakanlah, aku mengapa selalu mengatakan perspektif baru? Aku selalu menggunakan dalam cerpen-cerpenku itu selalu menggunakan perspektif di luar perspektif besar. Katakanlah dari benda-benda. Makanya ketika ada satu video yang dibuatkan oleh Mas Eka, aku sangat berterima kasih terhadap Orhan Pamuk. Orhan karena Pamuk. dia sudut pandangnya dari perspektif benda-benda kecil, benda-benda tak bernyawa, benda-benda yang dianggap itu di luar dari kehidupan besar manusia. Kehidupan besar manusia kan dirinya sendiri. Ya. Nah, benda-benda itu, dan ketika benda-benda itu dihadirkan, otomatis secara tidak langsung kita harus menyesuaikan juga dengan benda-benda itu. Mereka tidak bisa merasakan,
mereka merasakan harus melalui perantara sesuatu. Perspektif-perspektif ini yang kugunakan untuk melihat bagaimana peristiwa sejarah itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sejarah itu berubah. Katakanlah seperti contoh paling real adalah bagaimana ketika kita melihat terorisme. Terorisme orang-orang yang memberontak terhadap sesuatu rezim tertentu. Ketika terorisme orang-orang itu mendapatkan kemerdekaannya, mereka tidak disebut terorisme lagi. Betul. Pahlawan, ya. Perspektif ini yang kumainkan. Oke. Selain teknik bercerita yang berbeda. Berbeda. Ya, nah, semoga teman-teman suka ya membaca itu teknik itu. Oke. Ini sekarang semua pertanyaan sudah dijawab dari tentang apa tadi? Menulis sejarah dalam cerpen. Ya, Mas, ya? Wah, lengkap. Pertanyaannya dari teman-teman juga keren-keren. Kemudian kita bercerita tentang berburu buaya di Hindia Timur. Sebenarnya nanti pas di YouTube mungkin kelihatan gitu bukunya, karena kita nggak bisa disetting di sana tuh. Jadi nggak masuk frame live IG. Oke. Kehidupan sehari-hari. Skateboard. Ini hobinya dari kapan? Banyak orang tanya nih. Kalau skate itu sebenarnya aku harus berterima kasih terhadap skateboard untuk pertama kali bertemu dengan menemukan seorang penulis. Loh. Gimana itu? Karena harus menemukan seorang penulis untuk menulis gitu loh. Aku tidak mengatakan, belum berani untuk mengatakan jadi penulis ya. Tapi udah lah, penulis udah diakuin lah. Ya, mau tidak mau aku harus berterima kasih terhadap skate. Karena dari skateboard aku bertemu pertama kali Afri Zelman lah tadi, yang sempat tidak bisa diceritakan kan, Mas. Oke. Sekitar tahun 2009 kalau nggak salah itu ya. Itu kelas 3. Aku main skate pertama 2008. Terus 2009 karena dengan teman-teman waktu itu ada 2 jenis, street skate sama skate park. Anak-anak skate yang main di jalan dan anak-anak skate yang main di skate park. Oh, yang itulah ya. Okay. Nah, aku milih di jalan. Waktu itu sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam ya. Atau jam 10, aku lupa gitu. Ketemu Mas Afrizal sih, dia dengan dia juga skateboard? Enggak lah. Oh, enggak ya? Itu kenapa ya tubuh kalian bisa menempel di papan? Kata Mas Afrizal. Iya. Dengan adanya gitu ya. Kenapa ya bisa menempel di papan? Dia kagum sama anak-anak skate gitu. Peristiwa tubuh kan dia sangat menubuh kan dia orang teater ya. Okay. Bagaimana tubuh manusia bisa menempel di skateboard? Nah, dari situ aku pertama kali berkenalan dengan penulis, sampai kemudian itu tahu kalau dia penulis itu secara tidak langsung juga di pameran seni rupa. Oh, pameran seni rupa. Karena aku waktu itu lihat dia sedang performance art. Di acara pembukaan mungkin ya. Aku lupa acaranya siapa itu. Oke. Dari situ sih. Terus itu yang mengantarkan jadi penulis ya. Penulis itu aneh ya. Jadi penulis. Okay. Dari skate itu sih. Ya, itu juga yang membuat kupikir jadi perspektif, menjadi sesuatu yang sangat berbekal juga dalam diriku. Bukan dalam arti langsung tapi tidak langsung, Mas. Gini, dalam arti tidak langsung adalah bagaimana kita melihat sesuatu. Katakanlah ketika aku keluar kota, katakanlah buat film dengan teman-teman, take video, foto gitu, kan kita mendatangi satu kota. Kenapa dalam kota itu terdapat banyak WC tapi kotor semua, terdapat bentuk-bentuk trotoar. Putus. Nah, kenapa trotoarnya seperti ini? Kenapa bentuk-bentuk bangunannya seperti ini? Memang waktu itu aku belum dikotori oleh teori culture studies ya. Okay. Tapi aku pikir aku melihat peristiwa itu sebagai peristiwa sesuatu yang ada di dalam diri penduduk kota itu. Kita bisa membaca penduduknya. Itu terminologiku yang tidak bisa dibenarkan juga. Tapi itu hanya perspektif opiniku saja dari wajah kota. Iya, betul. Jadi kalau orang masuk rumah, dapurnya, toiletnya kotor, orangnya jorok gitu. Yeah. Terus dari fotografi itu kupikir sangat bagus untuk katakanlah ketika kita melihat peristiwa. Suka fotografi? Iya. Untuk melihat peristiwa. Maksudnya peristiwa kan, ya gimana ya? Sebagai slide atas peristiwa aja sih. Aku agak sulit untuk mengatakannya. Tapi ada satu peristiwa di dalam diri manusia itu sangat fotografis gitu loh. Hanya bisa
secara tidak langsung tertangkap gitu. Dan itu pun gimana ya? Sangat metaforis ya. Jadi kita istilahmu itu berat, jadi orang kalau tanya berat itu ya benar. Enggak. Jadi gini, kan dalam peristiwa dalam satu hari itu ada satu momen. Iya, banyak peristiwa. Tapi ada satu momen yang akan membekas ketika akan tidur. Betul. Itu adalah momen puitik. Dan itu hanya biasanya itu seperti fotografi. Ya, cetek. Dalam banyak jepretan kan ada satu momen puitik. Oke. Itu yang kujadikan jadikan bahan refleksi sih sebenarnya untuk fiksi. Dan seneng ya, jadi seneng. Jadi apalagi selain teater. Mungkin teater. Teater aku lebih suka melihat ruangnya. Aku lebih suka melihat ruang sih sebenarnya, Mas. Ruang. Di fotografi ruang. Di katakanlah bukan tokoh teaternya, bukan ruangnya. Bagaimana tokoh-tokoh itu menempatkan dirinya di dalam panggung, di dalam ruang, memposisikan dirinya untuk suara, memposisikan dirinya untuk blocking. Kupikir bagaimana itu untuk membaca ruang. Dan katakanlah kita menarik dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Bagaimana kita memposisikan diri kita dalam ruang. Kan kehidupan adalah ruang sosial. Betul. Ketika ada isu sosial, kita harus bisa memposisikan diri kita di mana. Jadi kita tidak mudah untuk untuk mudah termakan gitu loh. Satu wacana tertentu, satu isu tertentu. Kita lebih dregel gitu. Iya. Bisa menempatkan diri ya. Kita ada posisi. Semua informasi bisa kita terima, tapi bisa kita olah. Ya, tapi bagaimana kita mengolah untuk diri kita sendiri ya. Itu penting itu. Betul. Makanan favorit? Makanan favorit itu apa ya? Jangan-jangan, bentar sebelum makan status. Anak 3, anak 4. Enggak lah, belum nikah. Banyak kesempatan. Belum nikah lah. Kalau teman-teman, aku mau ngomong ya, kalau teman-teman butuh menantu jelek. Buka diri. Kalau teman-teman apa tadi? Kalau status, kalau teman-teman ini di rumah ibunya ya atau bapaknya butuh menantu jelek gitu. Itu WA ya, atau kontak ya. DM. DM ya. DM pasti akan membalas. Nih penggemar pameran buku. Semoga mantanku nonton ya di sini. Ada mantan, ada pertanyaan. Oke, berarti kan makanan favorit. Jadi kalau orang ngasih Rizda ini gitu tuh, so sweet gitu. Apa makanan favoritnya? Dari dulu sih somai. Ya, somai. Somai di Jogja yang paling mengena di sejarah hidupmu. Nah, ngono wae saiki ngomong sejarah. Somai Kang Ujang. Kang Ujang Pinggiring Road. Yang Utara Galeria. Bukan, yang di Ngasem. Ngasem lama. Wow, ada itu somai. Ada Kang Ujang di situ, Kang Ujang Jakarta. Wah, itu sangat mengena. Karena aku pertama Utaranya Ngasem. Utara Ngasem itu enak gitu. Malah aku harus di-endorse Kang Ujang nih. Waduh. Enak gitu. Aku nggak tahu. Aku taunya Utara Galeria. Tahu toh? Pinggiring Road Cemara 7. Terus Jalan Kalurang sana. Itu apa? Pak Sopo itu. Tapi Kang Ujang sih yang paling favorit. Bisa harus ke sana. Kang Ujang, itu enak sih. Somai enak gitu. Oke ya. Menit-menit terakhir. Oke. Tadi ngomongin mantan, berarti pernah jatuh cinta. Anjir. Arti cinta buat dari apa Rizda? Apa ya? Sesuatu yang sangat melengkapi hidup sih. Oke, sesuatu yang sangat melengkapi hidup, dan dengan cinta kemanusiaan kita jauh lebih hidup. Iya kan, benar. Kita menjadi kompromi tidak hanya terhadap diri kita, tetapi terhadap orang lain juga. Oke. Bener kan? Gara-gara cinta. Menggambarkannya aja cukup ini ya, cukup dramatis ya. Enggak ya. Terakhir, sosok wanita, gimana? Apa? Mantan terbaik. Anjir, enggak lah. Wanita yang menarik bagi Rizda. Kalau cewek sih, kupikir yang bisa diajak ngobrol santai sih. Ngobrol santai dalam arti teman-teman jangan nganggap aku terlalu serius ya.
Tapi sebenarnya nggak terlalu serius seperti ini juga terhadap orang di luar gue. Materimu berat jadi serius. Oke. Nggak ada sih spesifikasi khusus itu. Nggak ada, cuma ya. Wanita yang cerdas? Nggak harus cerdas sih. Yang penting dia asik diajak ngobrol sih. Ya orang bisa ngobrol itu butuh kepintaran. Iya, asik diajak ngobrol, kemudian bisa diajak ngobrol apa aja. Bukan dalam arti kamu harus ngobrol filsafat dan teori culture studies ya enggak ya. Tapi bisa ajak ngobrol apa saja dari motorking sampai TikTok sih. Oke. Tidak anti TikTok kok ya. Oke, hari ini selesai sudah. Dan tentunya untuk lebih lengkap kita mau ada game Sik Osik. Nah, apa itu game Sik Osik setelah ini ya. Dan itu bisa disaksikan hanya di YouTube. Jadi di ngesik di YouTube ngesik. Nah, gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Parah bener ini. Terima kasih sudah hadir di live IG dengan Rizda Nur Widya dan seorang laki-laki ganteng dan tentunya statusnya masih bujang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Seno Gumilar Dharma. Sebutin. Di situ Mas Seno itu bagus sih karya-karya Mas Seno. Dalam arti dia gini, satu hal yang jarang sekali diteliti oleh para peneliti sastra Indonesia adalah bagaimana meneliti teknik bercerita seorang pengarang. Dalam arti gini, pengarang itu memiliki satu teknik tertentu untuk melawan satu rezim. Katakanlah Seno Gumilar Dharma itu dia tidak bisa menulis sesuatu yang sangat realistik ya. Dalam arti dia harus mengemasnya dalam bentuk kredonya ketika jurnalisme bungkam sastra berbicara. Itu adalah satu kredo yang membuat satu bentuk pengetahuan mengenai karya sastra berubah di situ. Nah, kupikir Mas Seno ini sangat hebat ketika dia menentukan kredo sastra yang dalam arti nanti membentuk satu wacana global tentang sastra kita, khususnya sastra di media. Mengapa sih karya-karya sastra setelah Seno mengeluarkan kredo itu lebih banyak berkisar tentang sastra yang bersifat kontekstual tapi realisme magis? Mungkin kita bisa mulai melihatnya dari situ, dari Mas Seno. Makanya aku sangat suka karya-karya dia. Walaupun ya setelah itu aku bosan juga. Anjir, pilihan sulit itu. Dua-duanya ngasih uang ke aku. Dua-duanya sih. Harus memilih. Oke, kalau harus memilih untuk perkembanganku, mau tidak mau aku harus belajar dari pojok cerpen. Karena pojok cerpen di sini memberikan satu ruang yang sangat bebas di diriku. Dalam arti aku diberikan kesempatan untuk mengeluarkan cerpen-cerpen yang tidak bisa aku keluarkan di media. Mungkin itu tidak akan kudapatkan di bahasa-bahasa ya, tapi mungkin bisa juga kudapatkan, tapi mungkin kemungkinan untuk bisa mendapatkan itu sangat kecil. Ketika aku di pojok cerpen, aku menemukan satu editor yang sangat jeli, namanya Ageng, dan kupikir itu adalah ya, walaupun aku bukan orang eksistensialis ya, tapi itu menjadi satu jalan untuk belajar lagi. Maksudnya ya, kamu harus lebih dari karyamu sebelumnya gitu. Dan ya di pojok cerpen aku menemukannya. Oke, kalau disuruh belajar atau milih nih? Kalau suruh milih aku tetap skate sih, Maksudnya skate itu benar-benar mendewasakanku dalam arti yang nyata mungkin ya, setelah di rumah ya. Karena ketika di lingkaran teman-temanku di skateboard itu aku bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, mendatangi banyak tempat, dan di situ kedewasaanku itu tidak hanya dibentuk secara apa ya? Ya tidak hanya di rumah saja, tapi aku harus menghadapi dengan banyak orang untuk bagaimana aku harus berkompromi juga untuk menentukan diriku di tengah
komunitas-komunitas, orang-orang baru tersebut. Jadi skate sih. Gimana ya? Kalau idealisku adalah penulis. Idealisku. Kalau disuruh milih, aku milih Mataram. Kalau disuruh milih, aku tetap milih Mataram karena banyak hal yang tidak selesai di sana. Oh, banyak dan hal yang ingin diselesaikan. Banyak hal yang belum diselesaikan. Banyak hal. Iya, kenanganku tentang masa kecil, tempat-tempatku, teman-temanku. Aku yang tidak bisa berpamitan dengan teman-temanku. Ketika aku ke sana, aku tidak bisa berpamitan lagi. Ya, hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi aku pikir aku perlu menyelesaikannya. Aku lebih sering ditinggalkan sih, dan lebih memilih ditinggalkan karena aku pikir gimana ya, aku tidak punya beban moral sih untuk merasa menyesal setelah itu. Oke.